Halo Sobat HMP Talks kembali hadir di edisi ke-10 dan tentunya masih bersama saya Andrew yang akan memandu jalannya acara HMP Talks kali ini. HMP Talks ke-10 ini mengangkat tema Muda Sehat, Muda Berkarya Tanpa Diabetes. Tema ini diangkat dalam rangka memperingati Hari Diabetes Sedunia yang diperingati setiap tanggal 14 November. Dalam HMP Talks ke-10 kali ini, kami menghadirkan narasumber dari komunitas Sobat Diabetes, yaitu Dr. Rudi Kurniawan, SPPD DIPTH MM Mars, yang merupakan founder dari Sobat Diabetes itu sendiri. Wah, menarik ya bisa menghadirkan foundernya langsung. Baik, mari kita sapa narasumber kita. Halo, Dr. Rudi. Halo, Kak Endro. Oke, Gimana gimana kabarnya? kabarnya, Dok? Baik, sehat. Karena yang penting selain kabar baik juga harus tetap sehat kan kita semua. Oke, mantap, Dok. Oke, Dok. Hari ini kita akan berbincang-bincang nih seputar dengan situasi diabetes di Indonesia dan juga tentang komunitas Sobat Diabetes itu sendiri ya, Dok ya. Mungkin pertama-tama nih Dokter Rudi boleh nih memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian kesibukan dan aktivitas yang dilakukannya apa aja, dan juga mengenalkan kepada Sobat HMP mengenai apa sih itu komunitas Sobat Diabetes, Dok. Oke, baik. Halo Sobat HMP, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Dr. Rudi Kurniawan. Saya adalah dokter spesialis penyakit dalam yang kebetulan juga menjadi founder dari komunitas Sobat Diabetes. Sehari-hari selain apa ya, sibuk praktek, kemudian juga kita membangun komunitas sama-sama. Saya juga hobi traveling. Jadi kadang-kadang kalau kosong, saya isi dengan healing dalam tanda kutip kan untuk jalan-jalan gitu. Terus mengenai Sobat Diabetesnya itu sendiri, Dok, mungkin boleh diperkenalkan sekilas. Oke. Jadi Sobat Diabetes itu merupakan komunitas anak muda yang peduli terhadap diabetes. Jadi kita tahu bahwa diabetes itu kan makin lama makin usia muda gitu ya. Kalau dulu orang mengatakan bahwa oh diabetes itu penyakit orang tua usia 40, 50, ternyata berdasarkan proyeksi dari International Diabetes Federation juga dari WHO, 1 dari 5 penyandang diabetes usianya kurang dari 40 tahun. Nah, ini terutama ngomongin diabetes tipe 2 ya. Oleh karena itu, kita sebagai komunitas waktu itu pengen bergerak sama-sama untuk bisa melakukan edukasi, kemudian pencegahan juga. Karena diabetes tidak terjadi 1-2 tahun, tetapi terjadinya itu bisa sampai 5-10 tahun sebelumnya. Oleh karena itu, kita pengen narik mereka ke yang apa ya, yang lebih awal gitu supaya diabetes tidak kejadian. Nah, komunitas kami ini memang bergeraknya mayoritas di edukasi, promosi kesehatan, tetapi juga kami bekerja atau berkarya juga dengan melakukan support terhadap penyandang diabetes atau diabetesi. Dengan cara apa? Kita setahun 1 sampai 2 kali mengadakan donasi kepada penyandang diabetes. Kita juga melakukan edukasi dan sharing session dengan mereka karena kita percaya bahwa diabetes itu tidak sendirian. Ada kita semua sebagai satu komunitas dengan tujuan memberikan support system yang baik buat mereka. Gitu. Oke, jadi lebih banyak kegiatan sosialnya ya, kegiatan charity-nya ya, Dok ya. Iya, betul. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya nih, Dok nih. Kan kita tahu sendiri bahwa International Diabetes Federation aja memperkirakan bahwa kira-kira ada 463 juta orang pada usia 20 sampai 79 tahun yang menderita diabetes. Itu di tahun 2019 atau setara dengan 9,3% dari total total penduduk yang ada di usia yang sama. Dan angka tersebut juga diperkirakan akan meningkat terus nih hingga mencapai 578 juta di tahun 2020 dan bahkan di 700 juta di tahun 2045. Oke, jadi ini adalah kasus yang ada di dunia. Menurut dokter sendiri, untuk situasi terkini penderita diabetes di Indonesia sendiri, khususnya ya di usia muda itu gimana sih, Dok? Oke, penyandang diabetes di Indonesia jumlahnya kalau menurut kami gitu ya cukup mengkhawatirkan karena kita tahu bahwa di tahun 2019 Indonesia kan mencapai peringkat ke-7 ya waktu itu dengan perkiraan 10,7 juta. Nah, dari data 2019 itu diprediksi di tahun 2045 jumlahnya itu sekitar 16,6, 16,9 juta. Tetapi kenyataannya baru tahun 2021 jumlahnya udah 19,5 juta. Padahal tadi diprediksinya 2045 16 jutaan kan. Artinya masih ada jarak sekitar 24 tahun jumlahnya sudah melebihi prediksi.
Dari peringkat ketujuh sekarang peringkat kelima. Tentu peringkat ini bukan peringkat yang harus kita banggakan gitu ya, malah harus kita waspadai sama-sama, kita jaga supaya nggak semakin banyak. Penyebab seperti ini mungkin karena diagnosis yang lebih baik, screening yang lebih baik, atau bisa juga karena gaya hidup kita sebagai usia produktif atau anak muda menjadi kurang sehat. Apalagi mungkin dalam 2 sampai 3 tahun terakhir, kita tahu kan di era pandemi ini orang banyak di rumah, mungkin mager, jadi aktivitas atau jalannya jadi berkurang, itu menyebabkan tingginya angka sindrom metabolik termasuk diabetes. Ya, barangkali kalau tadi 1 dari 5 penyandang adalah usia kurang dari 40 gitu ya, kita nggak tahu nih prediksi setelahnya mungkin dari 1 menjadi 2, nah itu kan kita berharap tidak terjadi. Ya, Oke, ya cukup mengkhawatirkan ya, bahkan data yang dilaporkan itu adalah data yang terlaporkan, yang diketahui ya. Mungkin yang belum diketahui iya, bisa jauh lebih banyak ya dok ya. kelihatannya seperti itu ya, karena kan screening diabetes kita terus terang belum bisa menjangkau seluruh masyarakat. Harapannya kan memang bisa menjangkau gitu ya di semua puskesmas, orang terscreening dengan baik. Tapi kenyataannya kalau kita ketemu pasien atau ketemu orang gitu, kita tanya, sudah pernah cek gula darah belum? Jawabannya sudah, tapi kapan? Mungkin 2, 3 tahun atau bahkan 5 tahun terakhir. Padahal menurut rekomendasi, kalau beberapa usia memang di atas 40 atau yang berisiko, biasa kita anjurkan untuk minimal 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Itu pun kalau kena medical check up. Masalahnya tidak semua orang kan rutin medical check up, mungkin belum mendapatkan kesempatan atau ada akses yang terbatas seperti itu. Apalagi kalau kita lihat di tema World Diabetes Day dari 2001 sampai 2023, memang fokusnya ke access to care. Ya, akses to care itu bisa ke arah tadi screeningnya, kemudian bisa ke arah tata laksana dan sebagainya. Di mana tahun ini sebenarnya spesifik nih, Sobat HMP semua tahun ini temanya adalah Educate to Protect Tomorrow. Jadi kita harus mengedukasi orang-orang supaya mereka tahu, karena banyak kan mereka itu tidak melakukan atau tidak tahu ya karena memang tidak mendapatkan informasi dan tidak teredukasi. Kalaupun teredukasi, sekarang kan akses informasi banyak, tapi ternyata edukasinya itu tidak tepat gitu ya. Informasi begitu banyak di internet, tetapi hoax-nya juga banyak. Itu yang mengkhawatirkan buat kita semua. Jadi aliran informasi yang tidak terkontrol. Gitu. Oh iya, menarik banget nih dok, terkait hoax juga memang malah jadi lebih masif hoaxnya daripada informasi yang edukatif ya dok ya. Bener Akhirnya banget. Jadi masyarakat malah kadang kalau termakan. di mana ya, di grup WA, di sosial media, sesuatu negatif tuh lebih gampang menyebar gitu. Jadi memang kita sebagai tenaga kesehatan gitu ya, kalau ditanya dengan hoax tuh kadang capek juga, tapi ya mau bagaimanapun itu tugas kita untuk mengedukasi circle terdekat, mungkin dimulai dari kerabat kita, keluarga terdekat, kemudian saudara-saudara, teman-teman, rata-rata sih akan bertanya gitu ya. Atau mungkin ada pengalaman juga, Kak Hendro mungkin ditanya rekan teman SMP-nya, atau mungkin teman SMA-nya, nanya tentang kesehatan kan itu sesuatu hal yang lumrah gitu, banyak ditanyakan. Iya, betul banget nih dok. Juga banyak yang suka menanyakan ini bener nggak. Akhirnya kita harus kemudian mengklarifikasi bahwa ini nggak bener nih gitu ya. Tapi memang peran kita sebagai tenaga kesehatan penting ya untuk terus mengedukasi, memberikan informasi yang benar dan tepat ya ke masyarakat ya dok ya. Iya, setuju banget. Oke, dok nih. Kemudian nih, tadi udah membahas tentang situasi diabetes di Indonesia. Terus kemudian kita ingin tahu juga nih, apa sih yang dilakukan oleh sobat diabetes ya, terutama dalam kegiatan dan juga perannya dalam pencegahan diabetes itu sendiri ini dok, mungkin ke Oke. masyarakat secara luas. Ya, jadi Sobat Diabetes itu sudah berdiri kan sejak tahun 2014. Jadi selama kurang lebih 8 tahun, kita memang banyak bergerak di bidang edukasi atau pencegahan. Dulunya offline nih, banyak kan offline, kita rutin tiap 1 bulan, tiap 2 bulan melakukan edukasi dengan berbagai cara. Kita pengen edukasinya itu tidak bersifat yang formal gitu ya, bukan kayak kuliah orang duduk, kemudian dengerin seminar. Kita biasanya membuat suatu kegiatan diselipkan dengan edukasi. Misalkan kita ada waktu itu lomba masak. Nah, berbungkus dengan lomba masak, sebelum acara kita bisa edukasi bagaimana pengolahan makanan dengan sehat, bagaimana memilih makanan dengan sehat. Ada juga kita mengadakan semacam olahraga, waktu itu kita sebut sebagai Amazing Race. Mungkin kalau teman-teman tahu, Amazing Race itu dulu semacam eh, reality show atau suatu kegiatan di mana
tiap orang tuh berpindah-pindah ke satu pos dengan pos yang lain dengan challenge masing-masing. Nah, kita ganti challenge-nya berupa challenge kesehatan, kita selipkan juga edukasi. Jadi kita berharap teman-teman antara itu relawan atau siapapun yang eh, bergabung bersama Sobat Diabetes itu bisa mendapatkan dampak edukasi dengan cara yang menyenangkan. Karena banyak orang bilang bahwa kalau edukasi kesehatan itu sesuatu yang formal dan kayak kaku, jadi orang kayak males gitu. Kita tahu kan komunitas tuh banyak, tapi komunitas kesehatan itu saya bilang nggak terlalu banyak atau bahkan sedikit kecuali komunitas kesehatan di antara penderita atau penyandang gitu ya, entah penyandang diabetes atau mereka dengan kondisi tertentu. Tapi kalau sobat diabetes itu, kalau teman-teman tahu ya, 95% bukan penyandang diabetes. Ya, itu fakta menariknya. Jadi orang sering keliru nih, apakah sobat diabetes itu isinya penyandang diabetes? Iya memang ada, tetapi justru nggak banyak. Kita itu isinya adalah anak muda yang memang sama-sama punya visi misi untuk membuat hidup lebih sehat dengan beragam kegiatan yang tentunya positif. Dan apakah semuanya harus tenaga kesehatan? Enggak juga. Dulu orang berpikir apakah harus dokter, apakah harus perawat, apakah harus apoteker, orang gizi? Enggak juga. Jadi mungkin 50-50, ada juga dari teman-teman di ekonomi, psikologi, kemudian teman-teman desain, siapapun yang ingin bergerak bersama-sama dengan komunitas kita, dengan target untuk menjadi lebih sehat, itu ya kita rangkul untuk menjadi satu komunitas. Karena komunitas Sobat Diabetes itu percaya selain memberikan support kepada diabetesi, kita juga ingin memberikan support juga pada teman-teman yang bergabung supaya mereka tahu dari segi kesehatan, mereka juga bisa mengembangkan talenta mereka. Yang sering jadi pertanyaan juga adalah, terus kalau nggak jadi bagian, maksudnya tidak, bukan merupakan tenaga kesehatan, gimana gitu kan biasanya nggak pede nih suruh edukator atau apa. Kita lakukan pelatihan dulu. Jadi secara internal kita juga memberikan pelatihan tentang basic diabetes, nutrisi, aktivitas fisik, dan bagaimana memberikan edukasi kepada orang-orang sekitar, terutama buat mereka yang tidak dalam background medis, supaya nggak bingung, supaya mereka bisa meluruskan fakta mitos yang paling gampang aja deh seputar diabetes. Nah, biasanya kalau udah ditanya, kamu gabung di Sobat Diabetes udah dapat apa? Terus kadang ditanya juga, kalau ada fakta mitos seperti ini, jawabannya seperti apa? Jadi mereka bisa pede untuk memberikan jawaban seperti itu. Kurang lebih gitu sih. Kemudian dalam 2-3 tahun terakhir karena pandemi, kita berusaha untuk beradaptasi juga. Jadi kita mengganti kegiatan kita dengan kegiatan online. Jadi ada yang berupa IG Live, kemudian edukasi melalui seminar virtual, berkolaborasi dengan berbagai komunitas yang lain, berbagi juga dengan organisasi yang lain. Karena kita percaya bahwa berkolaborasi itu memberikan dampak yang lebih besar untuk bisa menjangkau lebih banyak. Kita diuntungkan juga sih dengan virtual ini karena tidak lagi terbatas jarak sama tempat. Kalau dulu kan mau mengadakan acara nih, kumpul-kumpul yuk, mungkin akan sulit kalau temannya di luar kota. Nah, karena era pandemi ini, kita beralih ke virtual, akhirnya kita menjangkau untuk komunitas online itu dari Sabang sampai Merauke, ya itu luar biasa sih eh, buat Sobat Diabetes. Kita sangat apresiasi teman-teman yang mau join edukasi bersama kita. Untuk kegiatan offline, saat ini kalau Sobat HMP mau tahu, kita fokus ke 3 tempat. Satu di Jabodetabek, dua di Yogyakarta, yang ketiga kebetulan di Jayapura. Jadi Sobat Diabetes sudah ada 3 chapter saat ini. Banyak nih cerita tentang Sobat Diabetes yang mungkin bingung saya mau cerita dari mana, mungkin mau ditanyakan boleh loh. Oke, menarik sekali ya tentang sobat diabetes yang sudah dikemukakan oleh Dokter Rudi. Oke dok, sebenarnya apa sih yang mendasari dokter dan juga tim ya, tim di sobat diabetes untuk melakukan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh sobat diabetes sendiri? Ya awalnya bermula tidak sengaja sebenarnya. Jadi waktu itu saya dengan 3 co-founder, kebetulan kami memang teman dekat, kita suka membuat suatu gerakan bahwa yuk kita kurangin manis. Jadi kalau pesen sesuatu, minuman gitu ya, kita selalu pisah gulanya atau kalau mau ya kurangin jadi less sugar. Waktu itu di tahun 2013 lah kurang lebih.
Dari situ bermula deket anak kos, waktu itu kan masih kuliah, akhirnya merambat nih, yuk sama-sama kita campaigning sederhana deh. Karena waktu itu kita udah lepas dari organisasi kampus, jadi dalam tanda kutip kurang kerjaan nih, yuk kita bikin sama-sama gerakan baru gitu. Dan kebetulan ada salah satu orang tua co-founder yang mengalami diabetes dengan komplikasi yang lumayan gitu. Nah, dari awalnya berupa gerakan, campaign sederhana, kemudian kita ajak dalam range yang lebih besar lagi, kita bikin kegiatan offline pertama waktu itu, ternyata animo teman-teman besar. Ya, akhirnya ya sudah, kita besarkan, kemudian kita adakan kegiatan, waktu itu dapat sponsor juga, jadi membuat kami lebih besar juga, akhirnya ya dapat bertahan sampai sekarang di tahun ke-8 mau masuk tahun ke-9. Seperti itu. Oke, menarik sekali tadi terkait dengan mengurangi sugar nih dok, kan memang semakin kesini ya dok ya, semakin banyak permunculan minuman-minuman yang tentunya high sugar ya, high sugar, dan itu juga bagi anak-anak muda jadi sulit dikontrol nih dok. Menurut dokter gimana dok? Betul. Iya, ini dari survei Kemenkes, kalau nggak salah sekitar 60% masyarakat Indonesia itu melebihi konsumsi batasan GGL, gula garam lemak dalam perharinya. Ya, mungkin Sobat HMP tahu gitu ya, kalau batasan berdasarkan Kemenkes itu gula 50 gram, garam itu natriumnya 2000 miligram, tapi kalau garamnya 5 gram atau 1 sendok teh, dan minyak tuh 67 gram atau 5 sendok makan. Mungkin sulit nih untuk menghitung apakah saya lebih atau enggak. Makanya kita biasa baca fakta nutrisi untuk memperkirakan. Nah, dari situlah apa ya, menarik sih buat kami untuk mengedukasi hal-hal simpel karena kebiasaan minum manis itu susah diubah, ya. Merasa bahwa satu nggak enak, dua udah biasa kok saya sehat-sehat aja. Nah, mindset itulah yang pengen kita rubah. Karena meskipun saat ini merasa sehat-sehat, tetapi kalau kebiasaan itu dipupuk terus-menerus, mungkin jangka panjangnya 5 sampai 10 tahun bisa berkembang menjadi diabetes gitu. Kemudian sensitivitas rasa manis itu memang sudah dilatih dari awal. Kalau terbiasa minum atau makanan manis, lidah kita itu secara reseptor memiliki memori bahwa oke, ini kurang manis dan seterusnya. Beda kalau misalkan kita turunkan konsumsi gula, jadi pilih makanan yang lebih tidak manis, lama-lama juga kita terbiasa seperti itu. Ya ini berarti memang harus melakukan edukasi terus-menerus ya dok ya, untuk Iya, lagi-lagi klise ya, Kak Endro ya, edukasi, tetapi itulah kenyataannya. Yang menjadi tantangan buat kami ya, bagaimana mengedukasi itu dengan cara yang lebih anak muda, smooth, semoga orang itu tidak merasa kayak dikuliahi. Atau anak-anak sekarang atau masyarakat tuh paling nggak suka kalau dikuliahi, karena mereka, kalau kita survei nih, sebenarnya tahu tuh bahwa konsumsi gula garam berlebih itu nggak baik, tetapi kok kenapa masih melakukan? Karena ya awareness itu nggak satu hal yang komprehensif buat mereka. Tahu tapi tidak melakukan. Itu kan apa ya, miris juga itu. iya, jadi memang tidak linear ya antara pengetahuan dan juga Sikap dan perilakunya ya. perilaku, ya. Benar banget. Tadi lu juga ngomongin soal campaign nih dok. Nih. Jadi sebenarnya campaign yang sedang digaungkan oleh Sobat Diabetes itu sendiri, apa sih dok yang saat ini dilakukan? Oke, campaign tahunan kita itu ada 3. Yang pertama adalah Hands for Diabetes. Ini yang baru saja lewat. Jadi biasanya menjelang 1 bulan Hari Diabetes Sedunia, yaitu 14 November, kita buat campaign. Biasa kalau itu adalah Hands for Diabetes sesuai dengan logo kami. Setiap orang posting untuk meningkatkan awareness teman-teman semua, terutama di era sosial media itu kan gampang sekali dengan melakukan posting atau story di Instagram. Kemudian yang kedua adalah campaign isi piringku, ya. Ini berlandaskan dari banyak orang nggak tahu seberapa banyak sih dia harus makan. Jadi kan kita tahu bahwa dipintanya adalah setengah porsi itu sayur buah, seperempat lauk pauk, seperempat itu karbohidrat. Dan mungkin ada yang excuse mungkin jadi sepertiga. Dulunya tahunya kan 4 sehat 5 sempurna, tetapi saat ini ternyata berkembang dan ini adalah kebiasaan yang harus kita tanamkan sejak dini. Rata-rata orang Indonesia kalau nggak makan nasi itu kayak belum makan. Kita pernah survei juga ke pasien-pasien, ditanya,
makannya apa aja sih? Nyebutin banyak nih. Ada roti, ada mie, dianggapnya itu belum makan. Jadi habis itu ditambah lagi makan siang dengan nasi. Itu kan ya ada sesuatu yang keliru yang harus kita luruskan sama-sama. Kemudian yang ketiga adalah sweet to sweat, jadi campaign untuk berolahraga. Ya, ini berlatar belakang dari tingkat aktivitas kita yang malas gitu ya, terutama jalan kaki aja yang simple, orang Indonesia tuh termasuk yang rendah di antara negara-negara di Asia Tenggara. Jadi sweet to sweat ini bertujuan untuk yuk sama-sama bergerak, terutama berolahraga 5 kali seminggu, 30 menit per hari dengan total durasi 150 menit per minggu dan tidak boleh dirapel di akhir minggu. Karena banyak yang bertanya, boleh nggak sih olahraga udahlah 150 menit aja dihajar gitu ya Sabtu Minggu? Jawabannya nggak boleh, karena yang penting adalah konsistensi, tidak hanya durasi. Itu adalah campaign yang kita lakukan. Biasanya kalau mau muncul campaign, nanti kita akan munculkan di sosial media, dan itu ada semacam reward atau apresiasi buat teman-teman dengan campaign yang paling menarik. Seperti itu. Oke, menarik dok. Juga tadi kan disebutkan bahwa eh, anggota dari komunitas sobat diabetes itu kan ada juga yang penderita diabetes ya dok ya? Ya, betul. Oke, jadi sejauh ini kalau dari sobat diabetes sendiri punya program apa sih dok untuk khususnya untuk para penderita diabetes itu sendiri atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk penderita diabetes? Oke, untuk relawan kami yang diabetes sih atau penyandang diabetes, biasanya kita lakukan pendampingan psikologis, plus kalau ada konsultasi masalah kesehatan, kita juga bantu. Ya, ya meskipun kembali lagi, kalau mereka kontrol kan harus tetap ke dokter yang memang merawat. Tapi kalau psikologis kan kita ada timnya. Selain itu, kita adakan sharing, jadi sesama penyandang diabetes tuh biasanya membuat tulisan pendek, atau bisa juga sharing secara virtual kepada teman-teman yang lain, dengan harapan agar sesama diabetes itu bisa saling memotivasi dan sharing tentang kegiatan mereka sehari-hari, terutama dalam rangka tata laksana diabetes. Bagaimana kesulitan makannya, bagaimana aktivitas fisik, bagaimana stigma masyarakat, apalagi kalau mereka diabetes tipe 1 yang pakai insulin. Nah, hal-hal simpel seperti itu ternyata berdampak besar sih buat mereka, jadi merasa tidak distigma dan didampingi. Mungkin beralih sedikit kalau kita berbicara tentang diabetes tipe 1, ini kan komunitas kami eh, sebenarnya target utama dari diabetes tipe 2, tetapi kan juga menaungi diabetes tipe 1 yang terjadi karena memang tubuh tidak memiliki atau kurang insulin, jadi harus diberikan suntik insulin dari luar atau insulin eksogen. Nah, orang Indonesia tuh nggak kebiasa melihat ada orang yang melakukan suntik insulin. Entah itu kepo atau kadang-kadang ada judgmental kepada mereka. Jadi orang tuh enggan untuk suntik di depan umum. Ya, padahal campaign di luar atau internasional tuh berharap bahwa suntik insulin itu sesuatu yang wajar, yang harusnya nggak kita apa ya pandang sebelah mata, kok dia suntik berarti dia tidak bisa melakukan kegiatan A B C D. Nggak seperti itu. Kita pengen semua penyandang diabetes merasa punya andil dan kemampuan yang sama di masyarakat agar mereka juga bisa berkarya gitu. Karena ada penelitian bahwa penyandang diabetes ini dianggap memiliki produktivitas yang lebih rendah, ya, karena mereka mungkin merasa malu atau merasa kayak oke, kemampuan fisikku lebih kurang dibanding yang lain. Mungkin sebagian ada batasan seperti itu, tetapi kita ingin menghilangkan apa ya, tembok atau pagar itu supaya mereka bisa hidup bermasyarakat juga sama seperti yang lain. Seperti itu. Oke dok, oh ya dok, ini juga menjawab beberapa pertanyaan masyarakat yang juga tabu nih dok. Ketika mereka terdiagnosa diabetes, khususnya diabetes tipe 2 ya dok ya, apakah bisa sembuh dok? Pertanyaan yang umum ditanyakan oleh masyarakat nih dok. Nah, ini pertanyaan yang paling sering, entah itu awam atau memang kebetulan pasien ini. Jadi, Sobat HMB semua, diabetes itu saat ini nggak bisa sembuh, tetapi bisa terkontrol. Ya, jadi kalau ada orang-orang bilang pakai obat ini, pakai obat herbal itu sembuh dari diabetes, itu hoax aja. Ya. Yang bisa dilakukan adalah mengontrol diabetes hingga kadar gulanya baik gitu ya. Kalau kita punya ukuran namanya HbA1c, HbA1c itu pemeriksaan dari darah untuk mengetahui rata-rata gula darah dalam 3 bulan terakhir. Itu targetnya kalau masih muda ya kita 6,5 sampai 7%. Kalau mungkin orang tua resiko
hipoglikemi bisa 7 sampai 7,5. Targetnya itu. Jadi kita sama-sama berupaya dari obat-obatan, aktivitas fisik, nutrisi, dan apapun itu juga supaya gula darahnya lebih terkontrol. Seperti itu. Jadi nggak bisa sembuh ya, jangan salah. Oke, jadi yang penting adalah bisa mengontrol ya supaya tidak menjadi komplikasi ya dok ya. Ketika Iya, penyakit menarik tersebut. nih kalau ngomong komplikasi, jadi pengen cerita juga ya, bahwa diabetes itu tidak hanya masalah kadar gula darah. Jadi jangan puas melihat, oke, kadar gula darah sekian. Kadar gula darah saya udah terkontrol. Yang menjadi pertanyaan adalah, sudah ada komplikasi belum? Sudah dilakukan screening atau belum? Karena yang berbahaya itu justru komplikasinya. Menurut data dari American Heart Association tahun 2019, penyandang diabetes itu 2,6 kali lipat lebih tinggi resiko mengalami serangan jantung. Ya, tidak sedikit orang yang mengalami serangan jantung ke rumah sakit baru ketahuan diabetes. Jadi ketahuan bukan dari karena gula darahnya, tetapi karena komplikasinya. Itu salah satu komplikasinya jantung. Kemudian ada komplikasi juga masalah ginjal. Ya, sekitar 44% orang dengan gagal ginjal itu ternyata penyebabnya adalah diabetes. Nggak main-main nih. Dari 44% itu mungkin banyak juga yang akhirnya harus jatuh ke hemodialisis atau cuci darah. Ya, jadi itu akan menyebabkan kualitas hidupnya akan berkurang. Kemudian ada juga komplikasi ke mata berupa retinopati diabetes, itu kejadiannya total gitu ya, diperkirakan di dunia sekitar 17 juta penyandang diabetes yang mengalami retinopati, dan seperempat dari 17 juta, yaitu sekitar 4 jutaan, kalau tidak tertangani dengan baik kondisi gula maupun screening retinopatinya dalam 5 tahun ke depan, itu akan mengalami kebutaan. Jadi itu akan sangat mengganggu kualitas hidup dari seorang penyandang diabetes. Itu kalau kita berbicara tentang hal-hal medis itu kan banyak ya komplikasi, nanti ada ke liver, kemudian ke otak, ke kulit, ke saraf, neuropati, orang merasa sering kesemutan, nyeri-nyeri itu juga bagian dari komplikasi diabetes. Yang sering ketinggalan biasanya adalah terkait disfungsi seksual, karena kita masih tabu untuk berani mengungkapkan, kecuali dokternya aktif bertanya gitu ya. Itu wajib di screening untuk semua pasien diabetes yang baru ketahuan. Tuh. Tidak hanya masalah medis ya, sobat HMB semua, tetapi juga masalah psikologis. Tadi masalah fisik, ini sekarang masalah mental. Jadi penyandang diabetes itu 2 sampai 3 kali lipat lebih rentan mengalami depresi. Dan kalau sampai depresi, ternyata bisa mengganggu kadar gula darah. Jadi aksis ternyata kondisi mental itu berpengaruh juga ke kondisi fisiologis tubuh. Sehingga akhirnya gulanya jadi nggak terkontrol juga, akhirnya seperti lingkaran setan, makin depresi, nggak selesai-selesai. Jadi kelihatannya sepele kan, tadi oke, gula darah sekian, tetapi rentetannya banyak. Belum nanti kalau kita berbicara tentang masalah ekonomi, jadi beban kesehatan, bagaimana kalau dia kontrol, berapa biaya yang dikeluarkan itu besar sekali. Seperti itu. Oke, cukup kompleks ya. Oke, jadi kita berbicara tentang tadi juga membahas tentang isu kesehatan mental bahwa memang menurut definisi kesehatan pun kan sehat itu tidak hanya secara fisik tapi juga secara mental. Jadi kalau misalkan salah satunya terganggu ya dia juga akan menyebabkan penyakit-penyakit yang lain gitu ya dok ya. Hmm, Oke, setuju banget. Jangan apa ya, nggak boleh ketinggalan lah bahwa kesehatan itu harus secara utuh, tidak hanya jasmani dan mental. oke, iya tuh Sobat HMP juga perlu patut diwaspadai ya bahwa kalau misalkan sudah terkena diabetes dapat memunculkan komplikasi-komplikasi penyakit-penyakit lainnya. Oke dok, mungkin ini pertanyaan terakhir nih dok. Harapan dokter Rudi sendiri terkait dengan program pencegahan diabetes baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang ingin dikembangkan oleh sobat diabetes sendiri gimana dok? Oke, kami sih berharap pencegahan diabetes itu ada di semua lapisan masyarakat. Jadi bukan hanya orang yang mengalami apa ya diabetes saja, bukan orang yang muncul dari ranah akademisi, tetapi semua masyarakat wajib tahu. Ya, ini dengan harapan angka diabetes akan turun. Karena kalau diproyeksikan lagi mungkin bisa sampai 20 juta, 30 juta yang kita nggak pernah tahu. Ini kan nama juga prediksi. Apalagi prediksi sekarang melebihi dari prediksi yang ditulis di tahun 2019. Nah, pencegahan ini tentunya nggak cuma dari sektor apa ya, sektor pemerintah, nggak cuma sektor dari
kesehatan, tetapi juga harus muncul sejak dini dari anak-anak muda, terutama mungkin di bangku sekolah dasar atau mungkin sebelumnya. Jadi pendidikan anak usia dini itu penting untuk diajarkan bagaimana memilih makanan sehat. Dan ini perlu satu ekosistem yang baik, tidak hanya edukasi, tetapi juga tersedia sarana dan prasarana yang mendukung. Sebagai contoh misalnya, kalau kita berbicara pencegahan di sekolah nih, apakah kantin sekolah itu menyediakan makanan sehat? Nah, itu kan perlu kita tinjau. Kalau misalkan seseorang itu sudah tahu bagaimana makan sehat anak-anak sekolahnya nih, tetapi ketika dia harus jajan, tersedianya gorengan, kemudian minuman manis dan sebagainya, itu kan tidak sinkron. Jadi kita bilang apa ya, sejalan dari semua rangkaian atau sektor yang ada untuk mendukung terhadap pencegahan diabetes. Termasuk juga makanan dan minuman yang berupa makanan minuman kemasan itu sebaiknya juga membatasi atau ada batasan dari pemerintah, entah BPOM atau badan terkait yang memang memberikan rambu-rambu, oh ini adalah minuman kemasan dengan gula tinggi, atau sekalian mungkin ya nggak tahu ya ekstrimnya dilarang atau apa yang kita nggak pernah tahu, tapi berharap seluruh sektor sama-sama bekerja sama dan berkolaborasi untuk memberikan daya dukung optimal terkait pencegahan diabetes. Gitu. Oke, berarti memang pentingnya perilaku hidup sehat dengan memilih makanan yang berpedoman gizi seimbang dan juga kolaborasi ya intinya dok ya. Jadi semua sektor, semua lini juga berperan aktif dalam bagaimana melakukan pencegahan terhadap diabetes itu sendiri. Oke, Dokter Rudi, luar biasa sharingnya yang disampaikan oleh Dokter Rudi. Terima kasih atas waktunya. Mungkin dokter sebelum penutup HMP Talks ini, mungkin ada closing statement dari Dokter Rudi. Oke, buat sobat HMB semua, ya kita berharap bahwa kan tahun ini WDD itu temanya Educate to Protect Tomorrow. Jadi teman-teman menjadi agent of change, agent of education gitu ya, buat teman-teman sekitar, buat sobat-sobat sekitar. Semoga bisa memberikan teladan yang baik, memberikan pengaruh baik buat kerabat, keluarga maupun teman-teman semua. Tuh, bermula dari diri sendiri deh. Kita sama-sama introspeksi, apakah saya udah hidup sehat, apakah saya sudah eh, makan dengan makanan sehat, aktivitas dengan teratur, baru kita bisa memberikan contoh yang baik buat orang-orang sekitar. Sehat selalu, seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Rudi atas sharingnya dan insight-nya buat kita semua ya. Sobat-sobat HMP di rumah juga bisa mendengarkan petuah-petuah atau insight yang kita dapat dari Dokter Rudi kali ini. Oke, terima kasih Dokter Rudi atas waktunya. Semoga kita bisa berkolaborasi di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima Oke, kasih. sama-sama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya mewakili komunitas Sobat Diabetes. Thank you HMP KMUI 2022. Semoga apa yang kita diskusikan, kita bicarakan sama-sama bisa menjadi tambahan apa ya insight baru, informasi buat teman-teman semua. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Baik, terima kasih Dokter Rudi. Oke, sama-sama. Oke, Sobat HMP, demikian kita banyak belajar mengenai pentingnya perilaku hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, rutin berolahraga, tentunya untuk mencegah terkena penyakit diabetes dan juga komplikasinya. Yuk kita cegah diabetes mulai dari diri sendiri. Salam sehat. Saya Indro pamit undur diri. Sampai bertemu di kegiatan HMP berikutnya.